Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gilang Hadikosyah dalam video pembelajaran keamanan sistem komputer. Sekarang, bayangkan skenario ini. Kita ingin mengirim pesan kepada seorang teman. Jika kita menggunakan kriptografi, kita akan mengacak pesan tersebut, sehingga tidak bisa dibaca. Teman kita akan tahu ada pesan di sana, tapi mereka tidak tahu isinya. Itu kita seperti menaruh surat di dalam brankas besi. Tapi bagaimana jika kita tidak ingin orang lain tahu bahwa kita sedang mengirim pesan rahasia? Kita bisa menyembunyikannya di depan mata mereka. Inilah yang disebut steganografi. Hari ini kita akan membahas konsep steganografi mulai dari teknik data hiding untuk komunikasi rahasia hingga dokumen marking untuk perlindungan hak cipta. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan yang tertutup. Tujuannya bukan untuk mengamankan isi pesan, karena itu tugas dari kriptografi, melainkan untuk menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri. Dalam steganografi, kita mengenal 3 istilah. Yang pertama yaitu cover object atau wadah. Media yang terlihat biasa saja, bisa berupa gambar, audio, atau video. Yang kedua payload, atau pesan rahasia yang ingin disisipkan. Yang ketiga, stego object, hasil akhir, atau media yang sudah berisi pesan rahasia. Secara kasat mata, cover object dan stego object terlihat identik, tapi secara digital isinya berbeda. Mari kita masuk ke teknik implementasi pertama, yaitu data hiding atau penyembunyian data. Teknik yang populer dan mudah dipahami adalah Least Significant Bit atau LSB. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita bedah sebuah gambar digital. Sebuah gambar terdiri dari ribuan piksel. Setiap piksel memiliki data warna. Biasanya terdiri dari kombinasi merah, hijau, dan biru atau RGB. Komputer membaca warna ini sebagai angka biner 0 dan 1. Misalkan kita punya satu piksel dengan nilai biner merah 111011. Angka paling belakang, paling kanan disebut least significant bit. Kenapa paling tidak signifikan? Karena jika kita mengubah angka 1 menjadi 0, perubahan warnanya sangat-sangat kecil, bahkan manusia tidak bisa melihat perbedaannya. Di celah inilah kita bisa menyisipkan pesan rahasia. Kita mengubah bit-bit terakhir dari setiap piksel gambar untuk membentuk pola kode biner dari pesan rahasia kita. Hasilnya, file gambar masih bisa dibuka. Ukurannya relatif sama dan gambarnya terlihat normal. Tapi jika dibuka dengan software khusus steganografi, pesan rahasia di dalamnya akan terbaca. Ini sering digunakan untuk komunikasi rahasia atau covert communication. Implementasi kedua ini sangat penting di era internet saat ini, dokumen marking. Jika data hiding tujuannya adalah kerahasiaan, dokumen marking tujuannya adalah perlindungan hak cipta. Di sini kita mengenal 2 teknik utama, watermarking dan fingerprinting. Digital watermarking adalah proses menyisipkan informasi kepemilikan ke dalam file. Ada yang bersifat visible atau terlihat seperti logo stasiun TV di pojok layar atau teks konfidensial di dokumen PDF. Tapi ada juga yang invisible, tidak terlihat. Tekniknya mirip dengan steganografi LSB tadi, tapi lebih canggih. Tujuannya agar watermark ini tahan banting atau robust. Jika seseorang mencoba mengompres gambar, memotongnya, atau mengubah formatnya, watermark yang kuat harus tetap bisa terbaca oleh sistem. Ini membuktikan bahwa dokumen itu adalah milik pencipta aslinya. Sedangkan fingerprinting sedikit berbeda. Ini digunakan untuk melacak kebocoran data. Misalnya, sebuah perusahaan film mengirimkan salinan film ke 5 bioskop berbeda. Setiap salinan film tadi disisipi kode yang unik, fingerprint, yang tak terlihat. Jika tiba-tiba film itu bocor ke internet, perusahaan bisa menganalisis videonya, menemukan fingerprintnya, dan mengetahui bioskop mana yang membocorkan film tersebut. Apakah ini hanya teori? Tentu tidak. Kita mungkin pernah mendengar tentang Machine Identification Code. Banyak printer laser yang diam-diam mencetak titik-titik kuning mikroskopis atau hampir tak terlihat pada setiap lembar kertas yang dicetak. Titik-titik ini berisi waktu data pencetakan dan nomor seri printer. Ini adalah bentuk steganografi dokumen marking untuk melacak asal dokumen. Jadi, kesimpulannya, steganografi adalah seni menyembunyikan informasi di depan mata. Kita menggunakan data hiding seperti teknik LSB untuk komunikasi rahasia.
Kita menggunakan dokumen marking seperti watermarking untuk melindungi hak cipta dan melacak kepemilikan. Di dunia di mana data adalah segalanya, memahami bagaimana data bisa disembunyikan adalah langkah awal untuk melindungi data. Terima kasih telah menonton video penjelasan ini. Saya Gilang Akbar Kosyah, sampai jumpa.